Oke, selamat malam, shalom anak-anak Tunas. Gimana kabarnya di Jumat ini? Tidak terasa kita sekarang ada di pertengahan bulan Mei, ya. Om Kurnia harapkan semua anak-anak Tunas baik-baik, sehat-sehat, dan selalu dalam penyertaan dan pemeliharaan dari Tuhan. Jangan lupa bahwa hari-hari ini kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin, ya. Kita stay at home, kita juga belajar di rumah, ya. Tapi itu tidak pernah membuat iman percaya kita menjadi lemah. Amin, ya. Puji Tuhan. Mari sebelum Om Kurnia mulai kita ibadah online di ibadah Tunas, beberapa kita untuk kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita menyembah masing-masing di rumah masing-masing, mungkin ada di kamar tidur, mungkin ada di ruang tamu atau di mana aja, ya. Mari Om Kurnia ajak semua anak-anak Tunas kita menyembah Tuhan, karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita nggak sanggup, tanpa Tuhan kita nggak mampu. Mari Om Kurnia sekali lagi ajak kita untuk kita menyembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan, kami rindu merasakan lawatan Tuhan. Biarlah hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari Tuhan bersama dengan kami. Kami menyembah, oh kami bersyukur. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai kami. Terpuji bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan urapan-Mu, nyatakan berkat-Mu atas kami semua. Engkau Allah yang dahsyat, kami sembah, kami puji, kami muliakan. Seperti yang firman Allah berkata, biar setiap yang bernafas tak henti-hentinya untuk menyembah, untuk memuji Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Oh glory, haleluya. Biar awan kemuliaan Tuhan turun atas kami. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu menjamah kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya. Terpuji bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Mari Om Kurnia ajak kita berdoa sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semata-mata bukan karena kuat gagah kami, tapi semua oleh karena kasih, kemurahan, kebaikan, penyertaan, perlindungan, pertolongan yang dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami bawa korban syukur kami kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Kami bawa korban ucapan syukur kami. Kami persembahkan kepada Tuhan. Dimanapun anak-anak Tunas berada, sekali lagi hamba berdoa supaya kuasa-Mu, perlindungan, penyertaan Tuhan selalu dinyatakan untuk semua anak-anak Tunas. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Biar Tuhan berbicara kepada kami dan tidak ada satupun firman Allah yang terlintas begitu saja, tapi firman Tuhan itu benar-benar masuk ke dalam hati kami dan menjamah iman percaya kami. Kami percaya lewat firman Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan boleh dapat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami kurang lebih berapa menit ke depan untuk kami mendengarkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Senang sekali kalau Om Kurnia bisa berjumpa secara live dengan anak-anak Tunas Philadelphia. Om Kurnia harap sekali lagi Om Kurnia ucapkan shalom, salam Philadelphia, salam pemenang buat kita semua. Baik, nah malam ini Om Kurnia akan mengajar kepada kita. Mari kita yang sudah persiapkan Alkitab kita, buka di dalam Matius pasal yang ke-24.
Dalam Injil Matius pasal yang ke-24, mulai ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Ada 7 ayat yang kita mau baca dan kita mau dengar bersama-sama. Di dalam Matius 24 mulai ayat yang ke-37, judulnya di atas perikop Alkitab kita itu judulnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Ya, nah Om Kurnia bacakan mulai ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, jadi tema Om Kurnia malam ini khotbahnya adalah kedatangan Tuhan. Ya, temanya kedatangan Tuhan. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi anak-anak tunas yang sangat dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Injil Matius pasal 24 ini ayat 37 sampai ayat yang ke-39 dikatakan bahwa sebab sebagaimana halnya pada waktu zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada waktu kedatangan anak manusia. Nah, siapakah anak manusia ini? Anak-anak tunas, anak manusia ini tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Jadi seperti waktu zaman Nuh, begitu juga nanti waktu kedatangan Tuhan Yesus. Bukan kedatangan yang pertama, karena kedatangan yang pertama dia lahir di kandang domba, tetapi ini kedatangan yang kedua, the second coming. Nah, sama dikatakan di dalam Injil Matius ini, kondisi keadaan manusia pada waktu zaman Nabi Nuh sama juga nanti ketika pada waktu kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Nah, apanya yang sama anak-anak tunas? Dikatakan dalam ayat yang ke-38 ya. Sebagaimana mereka pada waktu zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi saudara ya, anak-anak tunas ya yang sangat dikasihi oleh Tuhan, pada waktu zaman Nuh kita tahu bagaimana Tuhan menghukum dunia pada waktu zaman Nuh itu dengan air bah. Nah, sebelum air bah turun, Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar. Ya, nah pada masa itu, pada zaman Nuh itu mereka belum tahu yang namanya hujan seperti apa. Jadi Nuh disuruh oleh Tuhan untuk membuat kapal yang besar untuk menampung ya binatang-binatang atau siapapun yang percaya kalau Tuhan akan kirim air bah. Ya, nah sama ya pada waktu zaman Nuh mereka makan, minum, kawin, mengawinkan sampai ketika Nuh masuk ke dalam bahtera, sampai itu pintu kapal bahtera ditutup oleh Tuhan. Pada saat itu manusia baru sadar, tapi sudah terlambat karena Tuhan sudah kirim air bah. Dan air bah itu sampai 40 hari 40 malam hujan terus. Dari langit keluar air, dari tanah keluar air, sampai gunung yang paling tertinggi itu sampai ketutup semua. Jadi tidak ada satupun manusia yang selamat kecuali Nuh, istrinya, ketiga anak dan ketiga menantunya. Sampai ketika pintu bahtera kapal itu ditutup oleh Tuhan. Padahal waktu zaman Nuh, berapa lama Nuh memperingatkan manusia-manusia yang hidup pada zaman itu untuk supaya mereka bertobat? 120 tahun. Tapi tidak ada satupun yang percaya kalau Tuhan akan mengirim air bah untuk menghukum dunia pada masa itu. Sama seperti kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Jadi anak-anak tunas yang sangat dikasihi oleh Tuhan, ya kedatangan Tuhan, kalau Om Kurnia baca lagi ya selanjutnya ya ayat yang ke-40 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari apa Tuhanmu datang. Jadi anak-anak tunas ya, di akhir zaman ini firman Allah mengingatkan kepada kita,
kedatangan Tuhan itu datang secara tiba-tiba. Ya, sama seperti waktu zaman Nuh, mereka kawin mengawinkan, mereka makan minum, ya. Tetapi ketika Tuhan tutup itu pintu bahtera, mereka baru sadar, tapi sudah terlambat. Ya. Nah, kita lihat sekarang bukan? Nah, kalau tadi kita baca di dalam ayat 40, pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu kedatangan nanti Tuhan. Ya, pada waktu nanti malaikat membunyikan sangkakala. Apa yang terjadi? Ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Jangan kita berdoa, kita berharap jangan sampai kita tertinggal, anak-anak tunas. Ya, ini namanya pengangkatan, rapture. Ada 2 orang di ladang, satu diangkat, satu tertinggal. Ada 2 orang yang sedang memutar batu kilangan. Apa itu memutar batu kilangan? Sedang kerja. Ya, mungkin mereka lagi sedang memeras gandum dengan batu, memutar batu kilangan. Satu diangkat, satu ketinggalan. Dan yang ketinggalan, apa yang terjadi? Mereka akan masuk masa zaman antikris. Nah, oleh sebab itu anak-anak tunas, sebagai gembala Om Kurnia ingatkan kepada kita semua, berjaga-jaga. Ya, kita nggak tahu kapan itu, timingnya kapan. Karena itu datang dengan sangat tiba-tiba. Ya, seperti zaman Nuh, mereka nggak sadar. Padahal sudah diingatkan. Sama seperti sekarang kan. Kita mungkin banyak dengar, mungkin kita banyak lihat khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Mereka bilang begini, ayo cepat percaya Tuhan, bertobat. Tuhan Yesus sudah mau datang. Tuhan Yesus sudah mau datang. Tuhan Yesus sudah mau datang. Sebagian orang bilang, mana? Nggak ada tuh. Dunia seperti ini aja, nggak berubah. Ya, makan minum, kawin mengawinkan. Tapi ketika nanti tiba-tiba terjadi pengangkatan, rapture, yang satu diangkat, yang satu tertinggal. Wah, baru mereka sadar. Tapi terlambat. Seperti zaman Nabi Nuh, terlambat. Berapa orang yang selamat? Hanya 8 orang yang selamat. Jadi intinya begini. Yang Om Kurnia mau sampaikan kepada kita adalah, ayo anak-anak Tuhan, anak-anak tunas Philadelphia, ingat, berjaga-jaga. Apa yang kita perlu jaga? Iman kita. Iman kita jangan sampai lobet. Iman kita jangan sampai kandas. Iman kita jangan sampai hilang dari genggaman tangan kita. Ya, selalu Om Kurnia bilang begini sama beberapa anak Tuhan. Sekali kita percaya Tuhan Yesus, sekali kita jadi anak Tuhan, sampai kapan? Sampai nafas kita yang terakhir. Dunia boleh goncang-ganjing. Ya, ini pandemik virus COVID-19 ini luar biasa ya. Ini mungkin warning buat dunia, buat manusia. Mau bertobat nggak? Ya enggak. Dunia boleh gonjang-ganjing, tapi dengar baik-baik. Ya, iman percaya kita hanya satu. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah satu-satunya keselamatan buat kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 14. Tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga tanpa melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ayo anak-anak tunas, kalau Om Kurnia baca Alkitab, kalau Om Kurnia teliti di dalam firman Allah, ini adalah tanda-tanda zaman. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Ya, seperti zaman Nabi Nuh, tanda-tandanya sudah ada. Ya, tapi mereka tetap nggak mau percaya. Ya, ibarat kata degil hatinya ya. Mari ya, supaya kita jangan sampai tertidur dan terlelap. Jangan sampai kita dininabobokan oleh dunia ini. Ingat bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tapi satu hal yang kita nggak boleh lupa, bahwa Tuhan datang itu tiba-tiba. Ya, ibarat kata surprise, kejutan buat dunia. Bagi mereka yang siap, bagi mereka yang setia, bagi mereka yang tekun, bagi mereka yang percaya. Satu diangkat, satu tertinggal. Satu dibawa, satu tertinggal di dunia. Oleh sebab itu mari Om Kurnia berdoa. Kita semua, kita nggak tahu kapan malaikat Allah membunyikan sangkakala itu. Tapi satu hari pasti akan terjadi.
Oleh sebab itu mari ya, jangan sampai imanmu, rohanimu jangan sampai tertidur ya. Seperti lima gadis yang bodoh, mereka nggak bawa persiapan, akhirnya mereka tidak masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Oh, jangan sampai terjadi. Oleh sebab itu mari anak-anak tunas Philadelphia ya, seperti yang dikatakan dalam ayat 42 pasal yang ke-24 ini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang ya. Oleh sebab itu mari ya, selalu Om Kurnia ingatkan kepada kita supaya kita tetap terus setia dengan Tuhan ya. Supaya ibarat kata pada waktu nanti Tuhan mengangkat rapture gerejanya, kita berjumpa dengan Tuhan di mana? Di langit tingkat 3, di awang-awang. Jangan sampai kita tertinggal ya. Supaya kita nggak tertinggal bagaimana? Jaga ya, pegang baik-baik iman percaya kita ya. Hidup benar, hidup kudus ya. Jangan sampai kita seperti dunia. Kalau kita baca Roma pasal yang ke-12, yuk Om Kurnia tiba-tiba ingat ayat ini di dalam Roma pasal yang ke-12 ya. Roma pasal yang ke-12 ya, ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, Om Kurnia bacakan. Karena janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat, memang kita hidup di dunia, tapi sekarang kita bukan dari dunia ya. Rumah kita bukan di dunia, kita hanya sementara di dunia. Rumah kita di sorga. Oleh sebab itu untuk pergi ke sana, untuk bisa ke sana, yaitu iman percaya kita pegang teguh. Amin ya. Jangan serupa dengan dunia, karena dunia selalu menolak akan Tuhan ya. Seperti yang kejadian yang tadi Om Kurnia ceritakan, peristiwa air bah pada waktu zaman Nuh. Mereka terlambat. Berapa orang yang selamat? 8 orang ya. Om Kurnia berdoa supaya pada saat nanti Tuhan datang, Tuhan angkat kita boleh semua terangkat. Amin ya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mari Om Kurnia ajak kita semua untuk kita buka hati kita, untuk kita sekali lagi menyembah Tuhan, dan supaya firman Allah yang kita dengar ini itu boleh menjamah kita semua. Amin. Oh haleluya, kita sembah Dia. Sembah, puji Tuhan. Amin. Glory, glory, haleluya. Engkau baik, sangat baik, amat baik buat kami ya Tuhan. Pegang tangan kami, pegang tangan kami, pegang tangan kami Tuhan. Jangan sampai kami ada yang tertinggal, jangan sampai kami ada yang tidak terangkat pada waktu nanti Tuhan datang untuk menjemput kami. Oh glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Om Kurnia ajak kita nyanyi satu pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenannya-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bagi anak-anak tunas yang mau didoakan, mari taruh tangan kananmu di dadamu. Om Kurnia mau berdoa. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Firman Allah mengingatkan kami akan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Oleh sebab itu jangan sampai ada di antara kami yang tertinggal
ketika Tuhan datang untuk membawa kami, untuk kami boleh bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya kami tidak sampai tertidur dan terlelap. Jangan sampai kami lupa diri Tuhan. Oleh karena itu kalau kami lihat keadaan sekarang, ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, supaya umat-Mu, khususnya anak-anak tunas Philadelphia, supaya iman percaya kami tidak menjadi lemah hari lepas hari. Iman percaya kami semakin teguh, semakin kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa untuk anak-anak tunas yang mereka taruh di atas dada mereka. Mungkin ada di antara kami ada yang punya pergumulan. Mungkin ada di antara anak tunas ada yang mungkin lagi sedang menghadapi masalah. Mungkin ada yang kurang sehat. Mari Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mungkin lagi sedang menghadapi masalah ekonomi, Tuhan berkati. Kebutuhan makan pakan semuanya Tuhan cukupkan. Tuhan kirim burung gagak untuk setiap anak-anak tunas, keluarganya, rumah tangganya, dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba berdoa, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, urapan Tuhan, dan mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan buat kami. Oh glory, haleluya. Sekali kami percaya Tuhan, sekali kami jadi anak Tuhan, sampai nafas yang terakhir kami tetap menjadi anak Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan satu-satunya Juru Selamat dalam dunia ini. Kami terima kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu memberkati kami dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Baik ya, kita Om Kurnia harapkan kita baik-baik semua, jaga diri, jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk kita tetap terus doa dan baca firman ya. Baik, sampai jumpa kita di hari akan datang ya, untuk kita kembali mengadakan ibadah online. Tuhan Yesus berkati. Amin.